Buku yang bikin gue parno sepanjang gue baca bukunya, ditambah musiknya. Gue, gila, parnoan gue jadinya setelah baca buku ini. Parah. Halo Ngelovers, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas buku ini. Judulnya Di Ambang Kematian yang ditulis oleh Jero, terbitan Bentang Pustaka. Dan sampulnya kayak gini nih, gue suka banget. Sangat menggambarkan ceritanya, terutama antagonisnya. Buku ini berkisah tentang seorang perempuan bernama Nadia yang menuliskan catatan harian kehidupannya, hari-harinya hingga akhirnya dia meninggal. Kisahnya itu berawal ketika dia mengetahui kalau orang tuanya melakukan pesugihan untuk mensukseskan bisnis dan menjadi kaya. Dan syaratnya si bapak ini itu harus menumbalkan kepala kambing seperti yang ada di cover ini setiap Selasa Kliwon, setiap 10 tahun sekali atau beberapa minggu sekali gitulah. Dan akhirnya perjanjian si bapak dan si iblis ini yang berbentuk kambing ini wujudnya mengarah ke hal yang lebih kacau, di mana si iblis ini meminta tumbal manusia yang itu berakibat ke keluarganya. Dan ini adalah cerita si Nadia yang akhirnya menjadi tumbal pada ceritanya. Kalau lebih kayak gitu. Weh, pengen menyampaikan yang lain cuma takutnya spoiler, tapi ya udahlah gitulah. Pokoknya kalian tahulah intinya. Orang tua pengen kaya, pesugihan, tapi berakibat fatal dan kacau. Dan inilah kisahnya Nadia gitu. Hal yang gue suka itu adalah sampulnya, dan hal unik itu adalah musik. Jadi buku ini dari penulis sendiri itu menyediakan audio-audio seperti musik gitu sepanjang cerita. Jadi nanti gue contohin ya, setiap depan bab itu nanti ada semacam barcode yang bisa di-scan gitu. Mana ya? Kayak gini nih. Nah nih, ada barcode kecil di atas babnya gini. Nah nanti kita pembaca bisa scan dan dengar sebuah audio seperti musik pengiring ketika membaca buku ini. Dan gue udah coba dua musik, dan itu unik dan serem. Itu yang bisa gue gambarkan ketika baca buku ini dan muter musiknya atau audionya gitu. Dan mungkin beberapa kasus kalian antara bisa dan nggak bisa muter audionya. Entah kenapa ya, kadang error nggak bisa diputar, tapi kalau beruntung kadang bisa gitu. Nggak tahu itu masalahnya apa. Entah gue internetnya lagi sial aja, atau memang kayaknya karena udah lama. Nggak lama-lama juga, ini tahun lalu terbit sih. Cuman kayaknya platformnya, tempat audionya diletakkan itu kayaknya mulai nggak aktif atau gimana gitulah. Pokoknya kadang bermasalah. Tapi gue udah coba, berhasil 2, dan memberikan kesan yang unik, beda, dan serem gitu ketika baca. Yang akhirnya membuat gue parno ketika baca, dan gue udahlah gak usah pakai audio, fokus bacanya, hening, dan fokus ke ceritanya. Akhirnya gitulah, takut gue. Masa gara-gara baca ini dan muter audio itu, setelah pengalamannya itu kayak bunyi AC ketika AC lagi aktif untuk mendinginkan ruangan itu bikin gue kaget loh. Bajingan gitu loh. Bikin gue parno. Ketika pintu kos kamar lain ada yang buka, ada yang ngetok, gue kaget aja gitu ketika baca. Bajingan emang. Bikin parno setelah baca sambil buka audionya. Itu pengalamannya unik banget. Nah, akhirnya gue mutusin enggak. Gue mau nikmati ceritanya, gue gak mau ketakutan sampai sebegitunya sehingga gue gak bisa fokus ke ceritanya. Akhirnya, tapi unik itu. Kalian coba sendiri lah. Nah, untuk ceritanya sendiri gue suka ya. Jalan ceritanya walaupun ada semacam kayak lompat-lompat, karena ini ditulis ala-ala semacam diary atau jurnal gitu. Jadi mungkin yang ditulis itu misalnya hari ini,
Ntar jeda seminggu baru ada catatan lagi, cerita lagi oleh si Nadia. Jadi kesannya loncat-loncat dan nggak runut gitu kisahnya, tapi sebenarnya nyambung aja. Dan itu mungkin plus minus gitulah, tergantung selera pembacanya. Kalau gue sendiri sih antara kayaknya gue agak kurang deh menurut gue, karena menurut gue kok tiba-tiba si Nadia posisinya yang bab sebelumnya itu dia lagi santai maksudnya menjalani kehidupannya sehari-hari, sekolah dan sebagainya, tiba-tiba bab berikutnya udah rusuh aja tuh, memergoki bapaknya sedang pesugihan, terjadi kejadian mistis, dengar-dengar suara, muncul sosok mimpi kayak gitu. Kaget aja gitu, kayak loh kok sebabnya apa gitu. Nah, nggak runut aja gitu, karena ya Nadia kan cerita dari sudut pandang Nadia, dia nggak bisa ngasih tahu juga dari sudut pandang bapaknya itu gimana, yang bapaknya melakukan pesugihan. Dan itu uniknya karena ini dari sudut pandang orang pertama si Nadia. Jadi kita nggak bisa tahu nih karakter lain nih yang sebenarnya menjadi penyebab ceritanya ini jadi kesannya lompat gitu, jadi agak ke skip. Sebenarnya misalnya Nadia seminggu ini sehari-hari, padahal minggu itu juga si bapak ini sedang melakukan pesugihan, jadi kayak loncat aja gitu, tiba-tiba ketahuannya udah di akhir aja gitu, ketika bapaknya curhat mengaku dan sebagainya kayak gitu, dan ketahuan oleh Nadia. Jadi kayak awalnya loncat gitu lah dan dikumpulin di akhir gitu. Dan ceritanya ini tragis sebenarnya dan menimbulkan rasa parno ketika bacanya. Kalau kalian muter musik nggak muter musik tetap bisa menimbulkan parno, karena penulis jago untuk mendeskripsikan suasana sekitar, karena ceritanya sendiri ini bukan tipikal yang mengerikan yang bagaimana gitulah. Mungkin ada 1-2 kejadian, misalnya seseorang meninggal mengenaskan, tapi ya udah gitu. Yang paling menonjol itu adalah penggambaran suasana ketika diteror itu loh. Kayak mau tidur, ruangan gelap, terdengar suara kambing mengembek gitu, terus sunyi, terus dicari tahu asal muasalnya nggak ada, tiba-tiba ketika mau balik tidur kedengeran lagi. Nah kayak gitu, membangun suasananya dari hal-hal panca indera gitulah, dari suara, terus ntar kayak ada benda jatuh, ada yang bergerak kayak gitu. Itu keren dah, seremnya dapat dari sananya, dan akhirnya jadi kita parno gitu loh. Kita kalau tenggelam dengan ceritanya kita jadi parno, kaget aja gitu ketika denger suara random aja gitu loh. Gue di kosan kayak tiba-tiba AC kan kipasnya nyala untuk dingin di ruangan kan, itu kaget aja. Rasa bajingan. Dan gue suka sih, salah satu pembuka buku horor yang gue baca di 2023, maksudnya 23. Terbitnya ini 22, tapi gue bacanya 23 dan menjadi pembuka buku horor yang menyenangkan lah untuk tahun ini yang gue baca. Mungkin akhir tahun masuk top 5 buku horor terbaik, tapi nggak tahu juga. Udah beberapa buku horor yang gue baca terbaik dan ini salah satunya yang gue suka. Gue rekomendasikan deh buat kalian yang ingin memperoleh pengalaman horor unik dari sebuah cerita horor yang sebenarnya tipikal aja gini, kayak cerita tentang keluarga yang melakukan pesugihan ingin kaya, yang akhirnya kacau dan keluarganya itu berakhir mengenaskan, tragis kayak gitulah. Tipikal ya, cuma cara pengemasannya unik gitu. Dikasih audio, dikasih nuansa horor dari narasi dan peristiwa, menggambarkan panca inderanya, yang kayak gitu tuh gue suka sih sebenarnya. Mengesampingkan mungkin ada beberapa bagian yang kejadiannya agak gore gitu, dimana karakternya ya berakhir tragis, di deskripsinya juga mengerikan ya gitulah. Dan salah satu yang terbaik sih sejauh ini untuk tahun ini yang gue baca ya. Gue baru baca beberapa dan ya itu untuk review ini, dan gue mungkin cukup merekomendasikan lah buat kalian. Coba deh. Unik pokoknya.
Dan ya, itu sekian reviewnya. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Tulis opini kalian tentang buku ini di kolom komentar buat yang udah baca. Kalau kalian mau nanya-nanya juga, boleh deh di kolom komentar tentang bukunya. Yang pasti gue gak bakal spoiler tentunya. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Dah.